Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila an-nasi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah hari ini kita membahas tentang jual beli kredit. Fadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pengertian dan hukum jual beli kredit. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada awal transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai, serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Ya, sebentar. Jual beli yang umum dilakukan oleh kaum muslimin dan manusia yaitu tunai dengan tunai. Ada uang, ambil barang, uang serahkan kepada penjual. Bisa jadi uang yang diserahkan di majelis akad, barangnya nanti diterima. Ini didapatkan dengan jual beli salam. Sudah dilakukan di masa sebelum Rasulullah SAW dan di masa Rasulullah dan sampai sekarang. Ibn Abbas mengatakan, kanu yuslifuna fi thimari li sanatin aw sanatain aw thalath. Adalah orang-orang Madinah melakukan akad jual beli salam, objeknya adalah kurma dengan serah terima barang setahun setelahnya, 2 tahun setelahnya, bahkan 3 tahun setelahnya. Mereka berakad, saya beli darimu kurma sekian ton atau sekian wasak, nih uang saya bayar di depan. Konsekuensinya seperti ini tentu adalah harga lebih murah. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah dan melihat transaksi ini ada, beliau tidak melarang secara mutlak, tetapi beliau memperbaiki dalam akad ini. Kata Rasulullah SAW, man aslama fi syai'in falyuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan akad salam, hendaklah dia menyerahkan uangnya di majelis akad. Uang pada saat berakad. Kemudian harus jelas takarannya atau beratnya, dan harus jelas tanggal serah terimanya. Karena kalau tidak jelas akan terjadi gharar. Berbeda waktu serah terima, tentu berbeda harga. Ya, ini namakan dengan akad salam. Bisa objeknya adalah barang seperti tadi, seperti dalam hadis, bisa juga jasa. Anda beli tiket pesawat untuk pergi ke Surabaya, beli tiket sekarang, nanti sore berangkat. Ini biasa. Ada uang, ada barang, langsung ada uang, ada jasa. Ada yang bentuknya beli tiket cash sekarang, berangkat 6 bulan lagi nanti, atau 1 tahun lagi ketika Lebaran Idul Fitri tahun depan, atau 9 bulan. Ini konsekuensinya lebih mahal harganya atau lebih murah? Lebih murah dari harga pada waktu itu. Kalau Anda katakan, ya udahlah nanti saya pada 3 hari minus
Idul Fitri saya beli tiket. Dengan hari ini Anda beli tiket, mana yang lebih mahal? Pada saatnya berarti dia lebih murah. Ini boleh. Kalau akad yang kita pelajari sekarang kebalikannya. Barang diterima pada saat akad, kemudian uangnya nanti. Baik dengan sekaligus pembayaran atau umumnya malah dicicil. Semakin lama pelunasannya, tentu semakin tinggi harganya. Kalau tadi semakin lama setelah terima barang dan jasanya semakin murah. Kalau ini kebalikannya semakin mahal. Maka sebagaimana akad salam boleh, ini juga boleh. Ini dinamakan qiyasul aks dalam ilmu usulul fiqh. Ya. Bentuk yang, dan ini akan kita pelajari rinciannya. Bentuk yang keempat, membuat akad mengikat, uang tidak diserahkan pada saat berakad, barang juga tidak diserahkan. Tapi akadnya mengikat. Tadinya saya beli dari kamu beras 100 kilo. Ya, serah terimanya 6 bulan lagi dari sekarang, atau 300 atau 100 hari dari sekarang serah terimanya. Kata si penjual, uangnya mana? Nanti pada saat kau serahkan barangnya ke saya. Atau pembeli menanya, berasnya mana? Nanti. Hah? Pada saat engkau serahkan uang ke saya. Ya, ini jual beli hutang dengan hutang. Dan ini ijma' para ulama hukumnya haram. Karena walaupun hadisnya dhaif, tapi ijma' lebih kuat dalam hal ini, seperti yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Uangnya hutang, barangnya pun hutang, tapi dibuat mengikat. Di antara hikmah mengharamkannya ini gharornya tinggi. Kalau uang sudah dibayar sekarang, barang ternyata nanti naik, si penjual tidak rugi. Karena selama semenjak uang dia terima, itu uang sah menjadi milik dia. Dia halal memutarkannya untuk usaha apapun juga, dan menggunakannya untuk kebutuhan apapun juga. Kalau barang diserahkan pada waktu akad, tentu selama sampai pelunasan, si pembeli ini tidak dikenakan biaya sewa. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Anda beli dengan tidak tunai rumah, lunasannya 5 tahun. Selama 5 tahun, apakah Anda bayar sewa kepada penjual? Hah? Tidak. Berarti dia dapat keuntungan dari hal ini. Maka boleh dia lebihkan harganya lebih mahal daripada harga tunai. Bisa difahami saya kira. Dan ini yang pembahasan kita, yaitu yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga dari bentuk jual beli. Silahkan teruskan. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan luks secara kredit. Ya. Jual dari tempat jual beli tadi, mana yang jual beli hutang? Nomor berapa? Atau lupa tadi? Bentuk jual beli yang pertama, ini uang, saya ambil barang, atau ini barang, sini uang. Bentuk jual beli kedua, ini uang, barang nanti setahun lagi. Bentuk jual beli yang ketiga, ini barang, bayar cicil 5 tahun. Bentuk yang keempat,
tahun depan saya serahkan uangnya, kata si penjual, tahun depan saya serahkan barangnya. Mana yang jual beli hutang? Nomor berapa? 3 salah, 4 salah, 2 salah, yang betul 2, 3, 4. Semuanya hutang ini. Cuman yang keempat, hutang dengan hutang dari dua belah pihak. Kalau yang pertama, si penjual yang berhutang karena dia terima uang cash di depan, iya atau tidak? Si penjual yang berhutang barang atau jasa. Yang ketiga, si pembeli yang berhutang uang barang cash pada saat akad. Pembahasan kita yang mana sekarang? Yang ketiga ini. Baik. Bolehkah seorang muslim berhutang? Boleh? Salah. Bolehkah seorang muslim berhutang? Lawan boleh apa? Tidak, juga salah. Pada dasarnya tidak boleh, kecuali ada beberapa hal yang dipenuhi rukun syaratnya. Di antaranya yang paling penting adalah seperti yang kita baca tadi, untuk kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu darurat. Kalau dalam para fuqaha mengatakan kebutuhan itu ada namanya daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Daruriyat kalau tidak terpenuhi Anda mati, atau hilang harta Anda, atau hilang akal Anda, ya, atau hilang kehormatan Anda. Ini namanya daruriyat. Kalau hajiyat kalau tidak terpenuhi, tidak meninggal Anda, tidak akan hilang harta Anda, tidak akan hilang agama Anda, tapi akan susah hidup, agak lebih berat sedikit. Kalau tahsiniyat, kalau tidak terpenuhi, tidak ada masalah, tapi ingin hidup lebih nyaman dan lebih enak. Jelas? Kalau untuk daruriyat, jelas boleh berhutang. Untuk hajiyat pun masih boleh berhutang. Untuk tahsiniyat yang sifatnya lux, tidak boleh berhutang. Kalau Anda beli mobil mewah, boleh berhutang? Tidak. Beli mobil tidak mewah, boleh berhutang? Jika tidak, boleh. Tergantung kondisi Anda. Bagi sebagian orang, untuk memiliki mobil, bagi dia masuk kriteria tahsiniyat. Ya atau tidak? Dia bujangan. Kemana-mana naik motor bisa, kemudian naik angkutan umum juga bisa. Bagi dia sangat penting buat mobil? Enggak. Kalau dia beli berarti lux. Walaupun mobilnya mobil Avanza, mobil Agya, bagi dia tidak masuk derajat hajiyat. Bagi dia kalau dia beli ini masuk lux. Boleh dia beli, boleh, tapi jangan berhutang, bayar cash. Jelas? Motor bagaimana motor? Masuk kriteria yang mana? Daruriyat, hajiyat, apa tahsiniyat? Dia ini sangat subjektif sekali. Tidak bisa Anda generalisasi semuanya hajiyat, semuanya tahsiniyat, semua daruriyat. Untuk anak SMA, kalau tidak pakai motor dia, susah nggak dia hidup? Enggak kan? Lebih sehat malah, lebih gerak, lebih banyak naik angkot, naik segala macam. Ya, kalau untuk dia minta ke Anda sebagai orang tua, ini bagi dia adalah tahsiniyat. Boleh Anda berhutang? Tidak boleh. Ya, begitu aturannya dalam syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak masuk dalam larangan Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah melarang kita
israf, berlebih-lebihan dalam kehidupan. Ya. Berarti yang tahsin niat, yang boleh berhutang kapan tadi? Kebutuhan hajiyat. Ya, alhamdulillah dia punya dah nikah, punya istri, punya anak 5, alhamdulillah. Bagi dia untuk punya mobil masuk kebutuhan tahsiniyat atau daruriyat atau hajiyat. Yang jelas naik motor nggak bisa kan ya? 5 anak. Hah? 1 di depan bapak, 1 di belakang bapak, 2 di punggung bapak, 1 di punggung uminya. Kan tidak mungkin. Ini namanya hajat bagi dia. Tapi dalam mobil yang dia beli pun bisa berubah menjadi tahsiniyat. Bagi dia untuk berhutang tentu lihat kemampuannya. Dia beli umpamanya mobil Innova, padahal pemasukannya tidak cukup untuk itu. Ya, ambil yang paling dekat kepada kemampuannya untuk membeli dengan cara kredit tadi. Ini kalau tidak ada riba di sana, jelas. Kalau ada riba tidak boleh untuk hajiyat, boleh hanya daruriyat. Kalau kendaraan ada daruriyat, kalau nggak naik, kalau nggak beli mobil kita mati kita semuanya ini ada. Gila kita semuanya ini kalau enggak beli rumah. Enggak kan ya? Berarti tidak ada ini daruriyat dalam kasus ini. Terus Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan utang dengan ucapan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan utang dan laki-laki yang menindas. Hadis riwayat Bukhari. Ini syariat kita. Nabi Muhammad SAW berlindung dari hutang. Kalau sebagian cara berfikir orang non muslim, ya, bagi mereka berhutang itu dalam sebuah usaha menunjukkan sebuah perusahaan sehat. Laporan keuangannya ada hutang. Betul begitu? Hah? Yang saya dengar begitu. Ya, enggak. Rasulullah SAW baik mengelola rumah tangganya ataupun mengelola negara tidak dengan berhutang kecuali dalam kondisi 2 tadi terpenuhi. Ya, dalam kondisi 2 tadi terpenuhi. Kebutuhannya hajiyat. Kalau dalam mengelola negara, Rasulullah SAW pernah berhutang membeli unta dengan cara tidak tunai kebutuhan perang. Ini kebutuhan perang daruriyat atau hajiyat? Daruriyat. Kalau tidak, nyawa bisa hilang, agama bisa hilang, dan harta kaum muslimin bisa hilang. Ya, ini kasus daruriyat. Dan kalau memungkinkan, Rasulullah pernah menarik dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, dan para sahabat yang kaya yang lainnya, zakat untuk 3 tahun ke depan. Pamannya ada sahabat ini zakatnya beberapa tahun yang lalu sekitar umpamanya 5 kilo emas. Ya, sekarang negara butuh biaya di antara penyaluran zakat kepada fisabilillah untuk berperang. Ketika butuh biaya untuk berperang, ya, Rasulullah menarik 3 tahun ke depan, berarti dapat 15 kilo. Berarti zakat boleh didahulukan sebelum waktu tempo wajibnya dengan syarat sudah sampai nisab. Paham ini? Ini berhutang enggak Rasulullah berarti? Kok berhutang? Berhutang atau tidak? Tidak.
Karena ini kewajiban yang akan dibayar oleh muzaki. Cuman dia bayar lebih dahulu untuk 3 tahun ke depan supaya harta negara kumpul. Jelas? Itu Rasulullah SAW. Sebagian kawan mengelola lembaga yayasan pendidikan, ketika mereka menanyakan bagaimana cara pengembangan sarana fasilitas penunjang pendidikan, gedung, tanah, dan lain-lain, Ustaz, kata dia, karena kita membuat akad dengan pihak X begini. Saya katakan akad yang Anda buat ini, wallahu a'lam, menurut saya ada mukhalafah syariahnya, ada tidak halalnya. Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Kita sekolah butuh penambahan fasilitas dan sarana penunjang pendidikan. Saya tanyakan sekolahnya IT, berapa per siswa uang sekolahnya per bulan? Mereka katakan sampai 1 juta lebih. Kalau 1 juta lebih, siswanya ada berapa? Ada sekitar 800. Berarti sekitar 800 juta. Ya. Anda sampaikan ke pihak wali murid, diharapkan wali murid untuk membayar uang sekolah untuk setahun ke depan, bayar cash di depan. Jelas? Ngumpul berapa? Dari 800 tadi kali 1 juta kali 12 berapa? Para pedagang kan antum kan ya? Enggak. Berapa miliar ini? 5,6 M. 9,6 M. Masya Allah. Bisa bikin apa 9,56 M? Banyak yang bisa dibikin. Orang tua tadi, kalau Anda minta wakaf kepada orang tua, mungkin memberatkan mereka. Tapi kalau Anda minta uang sekolah bayar di awal dengan tujuan seperti tadi, saya kira tidak ada orang tua yang berat untuk membayar di depan. Dengan demikian ngumpul dana tadi. Ketika ngumpul, ya aturlah dengan baik. Sekian persennya untuk biaya profesional amankan. Ya, kemudian sekian persennya belikan untuk fasilitas sarana penunjang. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya tidak harus orang berhutang untuk mengelola apapun, apalagi mengelola hidup rumah tangga pribadi. Apalagi harus masuk dengan hutang riba. Baik. Terus. Ketika ditanya kenapa beliau berlindung dari lilitan utang, beliau menjawab, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena seseorang dililit utang, bila berbicara ia akan berbohong, dan bila berjanji ia akan mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW juga bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala ad-dainu. Janganlah kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang. Para sahabat bertanya, apa hal tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, utang. Hadis riwayat Ahmad, derajat hadis ini hasan. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Sebentar. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Apa yang disampaikan Nabi dan Umar ini betul atau salah? Yang pengalaman saya jawab dia betul. Ya udah itu aja. Lihat mana yang banyak pengalaman. Ternyata lumayan. Terus. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa berhutang tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin wa rahanahu dir'ahu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Dalam hutang Rasulullah terpenuhi tidak kriteria hajiat tadi? Terpenuhi atau tidak? Terpenuhi atau tidak? Yang jelas kalau makanan pokok masuk daruriyat, hajiat atau tahsiniyat? Daruriyat. Mati kalau enggak makan gitu. Iya. Ta'aman di sini maksudnya gandum. Kalau tidak makan gandum mati? Tidak. Abdullah bin Zubair pernah bertanya kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anha, karena Abdullah bin Zubair anak dari Zubair bin Awam, ibunya Asma, berarti Aisyah qalahnya bibinya kan. Dia bertanya kepada Aisyah menceritakan marral hilal wal hilal wal hilal walam tuqad narun fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berlalu 1 bulan sabit, 2 bulan sabit, selama 3 bulan tidak pernah di rumah Rasulullah dinyalakan api. Berarti Aisyah enggak pernah masak. Lalu ditanyakan oleh Abdullah bin Zubair, wa ma kana ta'amukum ya ummah, bibi, apa makanan engkau bersama Rasulullah di waktu itu? Dia menjawab, al-aswadan, kurma dan air. Berarti untuk makan gandum daruriyat atau hajiat? Hajiat. Jelas? Makan beras masuk yang mana? Hajiat, Anda nggak akan mati. Bisa Anda makan roti, makan kurma, makan yang lain-lain. Tapi mungkin bagi orang daruriyat, wallahu alam. Kalau makan roti nggak kenyang, Ustaz. 5, 6 pun nggak kenyang. Harus pakai nasi. Kalau bagi dia mungkin daruriyat. Seperti kita katakan tadi, ini kasusnya sangat subjektif sekali. Terus. Dalam hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah berutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya, yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi SAW dengan sikap sebagian orang Muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit. Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit. Syarat kedua, dia si pembeli dengan kredit ini diperkirakan mampu dia melunasi hutang. Dalam kasus Rasulullah SAW, tadi Rasulullah mampu nggak kira-kira melunasinya? Apa buktinya mampu? Ada baju besi yang digadaikannya, yang sampai beliau wafat baju besi itu tidak tertebus. Ya, dan tentu nilai baju besi lebih tinggi daripada barang makanan gandum yang diambil dan dibeli Rasulullah dari si Yahudi tadi. Ya, timbul pertanyaan, apa tidak ada para sahabat yang lain pedagang sehingga Rasulullah harus kepada Yahudi beli dengan tidak tunai? Jawab, kenapa Rasulullah pilih Yahudi bukan sahabatnya? Rasulullah SAW sifatnya beliau sangat penyayang dengan para sahabatnya. Kalaulah Rasulullah SAW berhutang kepada para sahabatnya, apa sikap para sahabatnya? Diputihkan, iya atau tidak? Ya, kalau Rasulullah SAW bilang kepada sahabatnya, karena para sahabat mereka dan kita sebagai Muslim pun bagian daripada keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kita mencintai diri kita
anak kita, harta kita, dan siapapun di atas dunia ini. Ya, kalau Rasulullah umumkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, di rumah saya dan di rumah istri-istri saya tidak ada lagi gandum. Apa yang terjadi? Para sahabat penuhkan rumah Rasulullah dengan gandum, beberapa ton penuh. Iya atau tidak? Rasulullah tidak ingin itu. Beliau sangat sayang dengan para sahabatnya, tidak ingin merepotkan para sahabatnya. Azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mensifati Rasul akhir zaman ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat berat perasaan beliau bila sahabatnya hidup dalam kesusahan, umatnya hidup dalam kesusahan. Kalau umatnya dia mengatakan umat berbondong-bondong membawa makanan ke Rasulullah, sedangkan mereka pun kondisinya pun tidak terlalu baik juga, berakibat mereka akan susah. Rasulullah tidak ingin itu. Tapi kalau beliau beli dengan tidak tunai ke Yahudi, pasti Yahudi nagih. Iya atau tidak? Ya. Maka begini ikhwan, seharusnya kita bertransaksi, bermuamalat dengan kaum muslimin yang lain, bukan sengaja cari ikhwan, oh lebih enak ke ikhwan lebih murah. Ya enggak begitu ya akhi. Kalau ikhwan ngasih murah ya alhamdulillah, kalau tidak jangan paksa dia ngasih murah. Ya. Baik. Terus sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila di persyaratan lainnya terpenuhi. Ya. Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' al-Fiqh Islam. Konsekuensi jual beli kredit tadi, di mana barang di depan, uang di belakang, lebih mahal atau lebih murah? Boleh beli barang lebih mahal daripada harga tunai? Ya, ini yang dikatakan oleh lembaga fatwa internasional. Apa bunyinya? Boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai, dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Ya. Juga fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor fatwa 1178 yang berbunyi, soal saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga 9.000 rial. Lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit selama 1 atau 2 tahun seharga 10 atau 14.000 rial dengan uang muka 2.000 rial. Apakah usaha saya ini termasuk riba? Jawab. Pahamkan pertanyaannya? Saya punya uang 10.000, saya beli mobil bekas. 10.000 dapat mobil real, bukan rupiah untuk rupiah. Ya. Terus saya jual dengan tidak tunai 12.000. Baik. Jawabannya apa? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba berdasarkan firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Al-Baqarah 275. Dan jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan. Fatwa Lajnah Daimah. Ya. Ini dalilnya apa? Itu kan jual beli. Jual beli hukum asalnya halal. Yang haram itu adalah riba. Terus. Ini juga merupakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti kerajaan Arab Saudi di masanya. Ia berkata saat ditanya tentang hukum menjual sekarung gula dengan tidak tunai dengan harga 150.000 SR. Padahal harganya bila dibeli tunai hanya 150 hanya 100. Transaksi ini hukumnya boleh karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai, dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu. Ini bisa dikatakan ijma' bahwa hukumnya boleh, dan sebagian ulama kontemporer melarang transaksi ini karena dianggap riba. Dalil pendapat yang melarang jual beli kredit tidak kuat. Sebentar. Jual beli gula dengan real boleh tidak tunai?
Gula termasuk komoditas riba atau tidak? Ya, makanan pokok. Ya, ditukar dengan tidak tunai dengan mata uang real. Boleh apa tidak? Atau tidak tahu? Ya, boleh. Seperti tadi Rasulullah beli gandum dengan dinar atau dengan dirham, tunai apa tidak tadi? Tidak kan ya? Boleh? Boleh. Yang tidak boleh tidak tunai itu menukar yang sama illat. Anda tukar gandum dengan kurma, sama-sama makanan pokok, sama-sama ilatnya makanan pokok. Ini syaratnya harus tunai. Ini gandum serahkan, terima di saat iskar juga kurma. Kalau gandum saya serahkan sekarang, besok saya terima kurma, terjadi riba nasi'ah. Paham? Atau menukar emas dengan perak, ini syaratnya harus tunai. Ini emas kilo, harus terima di saat ini juga 10 kilo perak umpamanya, atau 20 kilo perak, tergantung kesepakatan berdua. Bisa difahami? Bisa difahami? Tapi kalau berbeda ilat, karena yang emas dengan perak ini ilatnya mata uang. Adapun 4 setelahnya dalam hadis Ubadah bin Samit itu adalah ilatnya makanan pokok. Berbeda ilat, yang satu mata uang, yang satu lagi makanan pokok. Nukar umpamanya dinar dengan gandum. Ini boleh tidak tunai seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uang mata uang sekarang masuk ke dalam alat tukar emas dan perak. Maka menukar rupiah dengan emas syaratnya harus tunai. Ini emas, sini rupiah. Tidak boleh emas ambil dulu, besok rupiah atau sore nanti bayar. Atau DP dulu 20%, ya, kemudian besok dibayar sisanya, dicicil. Ini juga tidak boleh. Bisa dipahami ini? Ya. Maka menjual belikan emas secara online hukumnya bisa tunai? Bisa tunai? Tidak. Maka hukumnya riba. Riba nasi'ah. Ini ijma' ulama dari seluruh mazhab, ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Terus, ini sengaja saya tanyakan karena ada beberapa orang yang salah faham dalam tentang masalah riba ini. Sampai dia mengatakan tidak boleh jual beli beras dengan cara tidak tunai. Ya. Kalau Anda beli emas dibayar pakai beras, boleh dicicil? Boleh kalau pakai beras. Hah? Boleh, karena berbeda dia ilatnya. Yang satu mata uang, yang satu makanan pokok. Tapi kalau menukar beras dengan mobil, boleh dicicil. Anda beli mobil pakai beras bayarnya, boleh dicicil. Setiap panen beras 1 ton. Kok ketawa antum? Indonesia kan pernah jual pesawat pakai beras. Iya atau tidak? Dari mana? Thailand kan? Thailand beli pesawat Indonesia bayar pakai beras. Bagus seperti itu. Boleh dicicil ini? Boleh, karena pesawat bukan komoditas riba. Mobil bukan komoditas riba.
Tadi yang komoditas riba itu ilatnya satu mata uang, alat tukar, satu makanan pokok. Semenjak kapan orang makan mobil dan pesawat? Enggak ada kan ya? Sampai sekarang belum ada kan ya masanya? Mungkin nanti suatu saat ada masanya berubah hukum kalau gitu. Dan tidak pernah orang menjadikan mobil dan pesawat sebagai alat tukar. Ya, terus. Beliau juga pernah berkata, jual beli kredit hukumnya boleh, Ya. dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad. Sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit. Penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Dalil-dalil yang membolehkan akad ini: satu, firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Al-Baqarah 282. Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit. 2. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi menyiapkan unta zakat untuk tunggangan pasukan berjihad. Ternyata jumlah unta yang ada tidak mencukupi. Maka Nabi memerintahkan untuk membeli unta dengan cara tidak tunai dan dibayar nanti bila datang unta zakat. Maka aku beli seekor unta dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah unta zakat datang. Tatkala unta zakat datang, maka Nabi membayarnya. Hadits riwayat Ahmad, sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan menukar seekor unta yang diterima tunai dengan 2 atau 3 ekor unta yang dibayarkan nanti setelah unta zakat datang. Ini jelas menunjukkan bahwa boleh menjual barang dengan cara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada tunai. 3. Diriwayatkan bahwa istri Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhum tentang jual beli yang dia lakukan. Dia menjual budaknya kepada Zaid seharga 800 dirham dibayar tidak tunai. Lalu Zaid menjual kembali budak itu kepada istrinya seharga 600 dirham dibayar tunai. Maka Aisyah memarahinya. Hadits riwayat Daruqutni, hadis ini dinyatakan hasan oleh Zailani. Aisyah marah karena akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali riba, karena Zaid menerima 600 dirham tunai yang nanti dibayarnya 800 dirham pada waktu yang akan datang. Ini sama dengan dia meminjam 600 dirham dan nanti dibayar 800 dirham, sementara perpindahan barang hanya sekedar kedok untuk pelegalan riba. Dalam hadis di atas, Aisyah tidak mempersoalkan harga budak tunai 600 dirham dan harga budak tidak tunai 800 dirham. Ini berarti bahwa harga tidak tunai lebih mahal daripada harga tunai, suatu hal yang biasa dari masa para sahabat. Mungkin timbul pertanyaan, lalu apa bedanya antara riba dengan jual beli kredit? Karena sekilas tidak ada beda antara seseorang yang memberikan kredit 10 juta rupiah, kemudian peminjam membayar kreditnya sebanyak 11 juta rupiah setelah 1 tahun dengan orang yang membeli barang dengan harga 10 juta rupiah jika dibayar tunai dan 11 juta rupiah jika dibayar dengan cara angsuran selama 1 tahun. Tambahan 1 juta rupiah dalam 2 transaksi di atas sama-sama nilai imbalan waktu tunggu selama 1 tahun. Faham pertanyaannya? Kalau boleh harga yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai, lalu apa bedanya dengan riba? Ya, riba kan tambahan dari waktu tunggu. Ya, ini di sini juga ada tambahan dari waktu tunggu.
semua sepakat riba. Pinjam uang 10 juta, saya mau beli motor. Boleh, tapi tahun depan, kapan tahun depan? Bayar 11 juta ya. Ini riba atau tidak? Riba. Dia dapat motor. Jual beli yang tidak tunai yang lebih mahal, kata dia, saya jual motor saya, berapa kau jual? Kata dia, 10 juta saya jual. Saya bayar tahun depan, oh tahun depan beli 11 juta dong. Ya boleh, kata dia. Sama-sama ada tambahan 1 juta imbalan, tunggu waktu 1 tahun. Ini pertanyaannya, paham pertanyaannya? Kalau paham baru dijawab, kalau nggak paham gimana mau jawab? Jawab. Inilah yang diucapkan oleh orang kafir jahiliyah saat Allah mengharamkan riba. Ya, Mereka ini ternyata perkataan orang kafir ternyata bilang begini. Orang kafir bilang ketika Allah mengharamkan riba, ya dijawab orang kafir, kalau riba haram berarti jual beli juga haram. Innamal bai'u mithlur riba. Orang kafir berkata jual beli itu sama dengan riba. Kalau riba haram harusnya jual beli juga haram. Jual beli mana yang mereka maksud? Tunai apa tidak tunai? Tidak tunai. Kalau yang tunai nggak ada persamaan dengan riba. Ya, langsung dijawab oleh Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah, yang jual beli Allah halalkan. Yang riba Allah haramkan. Berarti masih sama? Tidak. Selesai? Selesai, selesai. Alhamdulillah, terus baca. Mereka berkata tidak ada beda antara riba dan jual beli. Allah menceritakan argumen mereka dan membantahnya dengan firman-Nya, qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka berkata, berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara dua transaksi ini, di antaranya riba. Akad pinjam meminjam adalah qard yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar. Jual beli kredit, akad jual beli kredit adalah jual beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal. Kemudian bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni uang ditukar uang. Laba penjualan kredit, jual beli kredit, laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni barang ditukar dengan uang. Riba, dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang. Jual beli kredit, dalam penjualan kredit terjadi perputaran harta, dari uang menjadi barang, kemudian kembali lagi menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang, para pemilik modal. Riba, kredit dalam kurung riba, merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi, karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa. Jual beli kredit berbeda dengan jual beli kredit, di mana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara real. Sebagian ulama kontemporer mengharamkan jual beli kredit yang harganya lebih mahal dari harga tunai. Pendapat ini dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara dalil yang menjadi pegangan pendapat ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Hadis riwayat Tirmidzi. Di antara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu penjual berkata,
saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian, maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua, kredit sekian dan tunai sekian. Tanggapan: dalil ini tidak kuat karena bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan bahwa boleh menjual barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal. Juga terdapat kesalahan dalam penafsiran makna hadis di atas. Yang benarnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa an yaqula lis-sil'ah hiya binaqdin bikadza wa nasi'atin bikadza walakin la yaftariqa illa an ridan. Seseorang boleh menjual barangnya dengan mengatakan barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai sekian, akan tetapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan mereka telah saling ridha atas salah satu harganya. Dan juga Imam Syafi'i, penjual berkata, aku jual budak ini jika tunai seharga 1000 dinar dan jika kredit 2000. Mana saja dari dua jual beli ini yang saya pilih atau engkau pilih, maka akadnya menjadi lazim. Jual beli ini dilarang karena harganya tidak jelas. Dan juga Syu'bah, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Hakam dan Hammad tentang seorang laki-laki yang membeli barang dari seseorang. Ia berkata, tunai harganya sekian dan tidak tunai harganya sekian. Ia berkata, jual beli seperti itu boleh jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga. Syu'bah berkata, aku sampaikan jawaban tersebut kepada Mughirah. Ia berkata, Ibrahim An-Nakhai juga membolehkan hal tersebut jika mereka berpisah dengan telah menentukan salah satu harga. Juga sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis di atas, para ulama menafsirkan makna hadis ini bahwa bentuk melakukan jual beli dalam satu jual beli, yaitu penjual berkata, aku jual kamis ini dengan harga 10 dinar tunai dan 20 dinar kredit. Lalu penjual dan pembeli berpisah, sedangkan kesepakatan di atas salah satu jual beli kredit atau tunai belum terjadi. Adapun bila mereka berpisah dan kesepakatan atas salah satu jual beli telah terjadi, maka transaksi ini dibolehkan. Dalam uraian di atas, maka pendapat yang membolehkan jual beli kredit adalah pendapat terkuat karena dalil pendapat yang melarang sangat lemah dan terdapat kesalahan penafsiran makna hadis. Persyaratan-persyaratan untuk keabsahan akad jual beli kredit. Cukup. Ini panjang lagi ini. Sampai maghrib nanti kalau. Tapi teruslah, terus. Persyaratan-persyaratannya. Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. A. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba, maka tidak boleh jual beli ainah. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba. Ya, ainah itu dia menjual sebarangnya, dapat uang tunai seperti yang ditanyakan kepada Aisyah tadi, di mana istri Zaid bin Arqam menjual kepada Zaid budak seharga 800 dirham dengan cara tidak tunai. Kemudian dijual kembali oleh Zaid kepada istrinya harga tunai dengan 600 dirham. Sekarang berapa yang diterima Zaid? Berapa yang diterima Zaid di tangan Zaid? Sekarang berapa? Hah? Terbayang?
Saya ulangi. Istri Zaid menjual budak kepada suaminya pembayaran tidak tunai dengan harga 800 dirham. Kemudian Zaid kembali menjual budak itu kepada istrinya tunai 600 dirham. Siapa yang kaya? Zaid apa istrinya? Zaid apa istrinya? Dalam kasus ini istrinya. Dia punya budak, punya juga uang tunai 600. Yang diterima oleh Zaid sekarang berapa pada saat transaksi? 600. Berapa nanti dia bayar? Ini namanya pengelabuan riba. Dimaksudkan untuk melegalkan riba. Ini tidak boleh. Orang butuh pinjaman. Kalau datang dia ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah, tentu tidak ada yang namanya pinjaman uang. Sedangkan dia butuh untuk tambahan modal. Dia bilang ke bank syariah, saya jual rumah saya ini kan nilainya ada, kalau beli cash ini kan 2 miliar. Saya jual aja ke Anda 2 miliar. Kata bank syariah, siap. Tapi kata si penjual ini, sekarang dia terima berapa? 2 miliar. Dia mengatakan, dengan syarat saya beli lagi dari kamu dengan cicil selama 5 tahun dengan harga 3 miliar. Paham? Berarti yang punya rumah dapat berapa uang? Dapat berapa uang cash sekarang? 2 miliar. Berapa harus dia bayar? Rumah milik siapa? Rumah tidak berpindah dia. Paham? Ini riba namanya. Jelas. Ini tidak boleh jual beli kredit yang seperti ini. Pada dasarnya jual beli kredit boleh. Yang kredit lebih mahal daripada yang tunai boleh. Tapi karena ini ditujukan untuk riba, maka dia tidak boleh. Paham? Terus. Syarat yang kedua. B. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan, maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya. Kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor lalu menyerahkannya kepada pembeli. Ya. Ada bentuk lembaga keuangan syariah. Mereka jual beli kredit. Pada saat nasabah atau seorang ingin beli ke lembaga ini dengan cara mencicil, dia mengatakan, iya kami jual. Pada saat itu sudah ada motor atau belum? Belum. Berarti dia menjual barang yang belum dimilikinya, dan ini hukumnya haram. Setelah nasabah setuju beli, baru dia pergi beli, kemudian baru dia jual, baru diserahkan kepada nasabah. Maka ini hukumnya haram. Terus. C. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya. Ya. Orang beli kepada lembaga keuangan ini motor. Kata dia sebentar dulu ya. Kalau yang pertama tadi memang belum dihubunginya dealer. Kalau ini kata dia sebentar dulu. Spek yang kau minta saya cari dulu. Carinya ada sebuah dealer. Lalu dia mengatakan via by phone, Pak kami beli motor yang itu ya. Ya. Berarti sudah dibeli atau belum ini? Oleh si penjual. Sudah dibeli atau belum? Pak saya beli ya. Iya kata dia. Saya kirim uangnya Pak berapa? 10 juta, 15 juta. Ya ini saya kirim transfer masuk. Ya masuk. Sudah dibeli atau belum? Sudah. Hah? Lalu kemudian dia berakad dengan si nasabah tadi. Itu motor sudah saya beli. Ya, ini alamat dealernya. Ini bukti pembayarannya. Pergi ke sana ambil. Kami jual kepada kamu dengan cicil selama 1 tahun. Tadi kan kamu tahu kami beli berapa tadi?
15, kami jual ke kamu 20 umpamanya. Boleh ini? Ini juga tidak boleh. Memang sudah dibeli dan sudah dibayar cash, tapi barang belum diterima. Ada tambahan selanjutnya. Tidak setiap barang yang sudah Anda beli dan sudah Anda bayar boleh dijual. Tidak boleh Anda jual sebelum Anda terima barangnya. Ini dunia online, ini musibah besar. Karena biasanya mereka nggak ada serah terima barang, langsung ke customer akhir untuk dikirimkan oleh si pemilik barang. Jelas ini? Yang betulnya adalah, Pak, saya beli dulu ya. Ya, saya. Lalu setelah dibayar ke dealer tadi, dia suruh orangnya, jadi Anda beli, jadi nggak ada masalah. Kata si nasabah tadi, dia suruh orangnya dia, ini bukti pembayaran, bawa ke dealer, bawa orang ini ke dealer. Terima dari dealer, setelah engkau terima, jual ke orang ini. Kalau ini boleh? Ya boleh lah, kalau enggak kapan lagi boleh jual beli. Sekarang sudah boleh. Ya, tapi nanti kita lihat lagi ada tambahan pembahasan. Terus. D. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak, atau mata uang, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba bai'. Ya, terus. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung, maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya, karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan. Ya, terus. F. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. Ya. G. Akad jual beli kredit harus tegas, maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa, leasing. H. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar angsuran, karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi SAW. Ya, pada saat dia mau beli tadi, udah, ini harga sekian, sekian cicilannya, bayar sama-samanya setiap bulan pada tanggal sekian. Ya, ada denda keterlambatan? Tidak ada. Oh ya udah kalau gitu. Tapi untuk amannya Anda minta kepada dia barang jaminan, sehingga ada yang Anda pegang kalau dia umpamanya prestasi. Terus. Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada dua. Ya, ini bentuk yang terpenuhi. Ini yang betulnya jual beli kredit. Yang tidak terpenuhi ini berapa tadi persyaratannya? Hak, berapa hak itu? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Bila tidak terpenuhi salah satu dari 8 ini, jual belinya bisa jadi haram. Bisa jadi haram karena gharar, bisa jadi haram karena riba. Yang sah bagaimana bentuknya? Coba. Biar Anda gampang untuk bertransaksi dengan cara tidak tunai ini. 1. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti pemilik showroom motor. Seorang pembeli datang ke showroom tersebut lalu memilih motor yang dia inginkan, kemudian dibuat transaksi bahwa dia membeli motor ini seharga 15 juta rupiah yang dibayar setiap bulannya 1 juta. Jika dia terlambat membayar tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Akan tetapi pembeli wajib menyerahkan barang atau orang jaminan atau barang jaminan. Barang jaminan atau orang penjamin. Orang penjamin. Orang penjamin ini namanya kafil dalam istilah fikihnya, yaitu Anda yang berpiutang bisa nagih ke kafir, bisa nagih ke orang. Dia beli motor ke saya bilang,
Saya bukan tidak percaya dengan kamu, tapi kalau ada 2 orang tentu lebih tenang saya. Cari kafil 1. Dia tanya teman ini, siap jadi kafil saya? Tahu nanti antum ditelepon oleh Syekh Arwandi bayar 1 juta bila saya sedang luar kota atau saya sedang tidak ada. Ya, dia bawa, Ustaz, kalau ini jadi kafil saya, Ustaz. Ah, nggak apa-apa, orangnya baik dan gampang nagihnya dan punya uang. Baik, gampang lagi, nggak punya uang juga nggak ada gunanya. 10 kayak gitu pun nggak ada gunanya bagi saya, kan ya? Ini namanya kafil. Saya boleh nagih ke dia, boleh nagih ke dia. Pada saat saya nagih ke dia, ini terserahnya kafil ini. Kalau dia ingin membantu saudaranya, dia nggak akan nagih. Berarti dia sedekah atau hibah. Kalau dia nagih, boleh. Cuman boleh nggak diminta fee? Ini kalau nggak ada saya Arwandi nggak mau jual barangnya dengan tidak tunai ke kamu. Saya minta fee dong. 1% aja. Boleh? Kenapa? Dan keuntungan nggak boleh. Karena ini riba yang paling buruk. Dia kan nanti minjamin. Ya atau tidak? Belum terjadi pinjam meminjam, dia sudah dapat riba di awal. Orang dapat riba itu setelah uang dipakai, ya atau tidak? Setelah diserahkan uang kepada peminjam, nanti baru dapat riba. Ini belum terjadi pinjam meminjam, sudah dapat riba di awal. Jahat banget antum. Terus bikin contoh yang betulnya tadi. Jika ia terlambat membayar salah satu angsuran, maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan, atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya, dan motor tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama pemilik showroom. Ya, 2. Jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkan tadi konsumen. Barang milik Anda jual, rumah milik Anda developer, Anda jual dengan tidak tunai, kredit boleh dengan terpenuhi rukun syarat tadi. Sekarang Anda tidak punya barang tapi punya uang yang bisa melakukan akad jual beli kredit ini. Seperti lembaga keuangan. Calon pembeli memesan barang yang dia inginkan seperti mobil kijang model tahun 2000 full option warna hitam metalik. Ia berjanji akan membelinya, maka pihak lembaga berjanji akan menyediakan pesanan setelah 2 hari. Dalam tahap ini hanya sebatas janji, belum terjadi akad jual beli. Bila salah satu pihak mengingkari janjinya, tidak dikenakan sanksi material apapun. Lalu pihak lembaga penjual kredit datang ke dealer mobil untuk membeli mobil yang dipesan oleh nasabahnya dengan cara khiyar syarat, yaitu dia berhak mengembalikan mobil dan membatalkan akad jual beli mobil selama 3 hari. Setelah mobil dibeli dan diterima lembaga tersebut, maka lembaga membuat transaksi jual kredit dengan nasabah yang memesan mobil bahwa lembaga membeli mobil ini seharga 200 juta rupiah dan menjualnya seharga 250 juta dengan cicilan 10 juta rupiah per bulan. Jika pembeli terlambat melunasi tagihan, tidak akan dikenakan denda dengan harganya tidak akan naik. Akan tetapi pembeli wajib menyerahkan barang atau orang jaminan. Jika ia terlambat membayar, maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya, dan mobil tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama penjual. Ya, ini begini sah. Alhamdulillah, udah tahu yang betulnya? Alhamdulillah, selesai sudah kan ya? Silahkan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan. Kurang jelas. Semoga kita diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau nanya masalah warisan. Warisan ya. Jadi kakek saya ini punya anak 13. Masya Allah. Istrinya
Istrinya 1. Masya Allah. Sebelum meninggal, kakek saya berwasiat untuk memberikan warisan kepada anak pertama dan kedua Saja. iya, Anak yang sisanya enggak. dengan alasan karena takut ada bermasalah di belakang hari. Terus Jadi kakek saya ini alhamdulillah punya 5 tempat kayak tanah gitu. Yang 2 diserahkan buat anak pertama dan anak kedua. ya, Yang ketiga untuk dibagikan anak-anak yang sisanya setelah meninggal. yang 2 tadi diserah terimakan pada saat hidup. Iya. Yang 3 dan 5 kan ya? Yang 3 ini 3 nanti diwariskan. setelah meninggal. Ya, namanya setelah meninggal diwariskan kepada yang 11. Iya. Yang 2 tidak dapat lagi. Yang 2 tidak dapat lagi. Terus Karena keterbatasan ilmu, jadi setelah kakek saya meninggal, anak-anaknya ini menjalankan wasiat kakek saya ini. terus Sekarang ini apakah sah wasiat dari kakek saya yang 2 tempat ini yang diberikan untuk anak pertama dan kedua? yang untuk pertama dan kedua tadi sudah balik nama atau belum? Sudah. Ya, dampak dari ketidaktahuan akan syariat Allah ya bisa berdosa. Karena Rasulullah mengatakan, "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian dalam pemberian. Ya. Ini dalam hadiah. Kalau dalam nafkah tidak perlu adil. Tentu anak yang dewasa dengan anak yang masih kecil nafkahnya berbeda. Yang gemuk dengan yang kurus tentu nafkah baju dan pakaiannya dan segala berbeda. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau dalam hadiah ini di luar nafkah wajib orang tua. Kata Rasulullah, wajib seorang bapak berlaku adil. Bishr bin Nu'man mengatakan bahwa bapaknya Nu'man menghadiahkan seorang budak kepada Bishr. Lalu bapaknya minta Rasulullah jadi saksi. Rasulullah menanyakan, "Akullu waladika nahaltahu mithla nihlati?" Apakah seluruh anakmu engkau berikan hadiah seperti pemberianmu kepada anak yang ini? Dijawab oleh Nu'man, tidak. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ashhid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jawd." Cari saksi yang lain aja. Aku tidak mau jadi saksi sebuah kezaliman. Dalam hadis yang lain Rasulullah menanyakan, "Ayasurka ayyakunu laka kulluhum fil birri sawa?" Tidakkah engkau senang semua anakmu sama baktinya kepadamu? Dijawab oleh Nu'man, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu jangan lakukan ini. Ini artinya Rasulullah mengisyaratkan hal seperti inilah yang membuat anak-anak menjadi durhaka kepada bapaknya, di mana bapaknya tidak adil dalam pemberian hadiah kepada mereka. Ya, dampak dari larangan Rasulullah SAW ini merusak akad tadi. Cuman statusnya anak yang 2 sudah diberi balik nama ini mau enggak dia melepasnya lagi dan digabung untuk jadi waris. Kalau dia mau melepas, alhamdulillah. Kalau tidak, dosa bapak mereka terus tertulis. Yang 2 anak ini kebetulan yang 1 sudah meninggal, jadi sisa istri dan anak-anaknya. Ya, ahli warisnya mau nggak dia melepas? Mereka pada saat ini tidak mau. Tidak Tapi mau, yang 11 sisanya ini dari awal sudah mengikhlaskan meninggalkan harta. Tidak masalah, semoga. Tapi yang sisa 3 tadi tetap dibagi waris kepada 13 anak. Untuk anak yang pertama dan kedua itu harus tetap dapat. Ya tetap, tadi itu namanya hibah,
sekarang waris. Yang jadi permasalahan hartanya yang sisa 3 ini sekarang tinggal 1 dan yang 2 orang ini belum mendapatkan haknya. Kok 3 tinggal 1? Siapa yang makan 1 lagi? Sudah dibagi, udah dijual. Siapa sama yang jual? ahli waris yang 11 ini. Harus hitung lagi dari awal ya, bahwa yang 3 tadi dibagi 13. Kan 13-nya hidup pada saat bapak mereka wafat. Hidup? Yang 3 pada saat hidup. Hah? Yang harta 3 itu Pada saat bapak mereka, siapa nama bapaknya ini? Obed. Hah? Kakek saya Obed. Ubed. Pada saat Ubed ini wafat, anak-anaknya 13 hidup atau tidak? Hidup. Dibagi yang 3 tadi kepada 13. 1/2, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau ada sudah yang mereka bagi, yang lain yang 2 tidak dapat, berarti ada hak 2 di sana. Tapi kalau mereka mengikhlaskan, nggak jadi masalah. Kalau untuk dibagi kembali 11 anak ini cuma beberapa aja yang mau, mungkin 2 yang mau untuk dibagi kembali, karena yang sisanya ini mereka bilang kan udah mendapat 2 hak waris. Jadi yang Kalau nggak mau jangan tanya ke saya, bawa ke pengadilan agama, biar pengadilan agama yang memutuskan sengketanya. Dia bisa sekali mengeksekusinya bisa. Kira-kira ibu saya ini salah satu ahli waris. Menurut Ustadz, solusi untuk ibu saya ini apakah cuma ibu saya aja yang ngeluarin? Ya udah, sisanya? ketika dibagi ke 11, ibu anda berarti ngambil lebih dari haknya dia kan ya, karena 2 tidak dapat. Jadi keluarkanlah hak yang 2 tadi, dia serahkan kepada yang 2 tadi. Ya, andaikan mereka yang 11 ini nggak mau, ibu saya sendiri aja atau berdua itu boleh ya Ustaz? Boleh. Ya, jazakallahu khair. Allah barik fiik. Baik, silakan untuk penanya Ahwat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, waktu itu kan ada tetangga Ana nanya di mana tempat beli handphone gitu. Ana itu jawab aja di Roxy, terus Ana ngomong itu bisa juga kredit gitu. Terus dia minta anter ke sana, terus terjadilah kredit itu. Gimana itu Ustadz? Soalnya itu kan riba. Saya itu baru sadar bahwa saya itu ngelakuin kesalahan gitu, tapi udah terlanjur kejadian. Anda membawa antarkan dia untuk kredit riba. Iya. Ya, dia sudah beli sekarang. Sudah terjerat riba. Iya. Sekarang nasihati dia untuk meninggalkan riba. Habis itu Caranya suruh dia lunasi agar tidak ada bunganya lagi. kalau misalnya dia itu nggak mau Ustadz, Nasihati lagi. nasihatin lagi. Kalau dia nggak mau Ustadz gimana? Nasihati lagi. Soalnya dia itu kan ibu kos saya, dan kebenaran dia itu pernah curhat, dia itu pernah juga ngutang riba, pernah saya nasehatin, dia bilang malah itu wajar katanya orang itu hutang katanya ada bunga, kan kita minjem. Saya udah jelasin bahwa itu riba, nggak boleh, dosa, tapi si ibu itu nggak percaya. Kopi yang ini foto kan bisa difotokan ya? Iya. Di buku ini kirim ke dia. Iya. Iya. Kalau belum percaya juga lagi dia di YouTube. Iya. Banyak ceramah tentang kredit riba, kirim ke dia. Iya. Terus nasib saya gimana Ustadz? Berdosa kan? Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu menasihati dia. Iya. Udah. Amin. Makasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Baik, untuk mempersingkat waktu kita percepat. Jadi pertanyaan langsung ke Iwan lagi, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Hukumnya ketika kita mendapatkan orderan bawa mobil dengan seseorang yang bekerja di jam sostek,
Halalkah uangnya, Ustadz? Ulangi. Apa hukumnya ketika kita mendapatkan orderan membawa mobil orderan bawa mobil dari seorang yang bekerja murni di jam sostek? Halalkah penghasilannya, Ustadz? Dia kerja di jam sostek, lalu dia order ke Anda bawa mobil gitu. Iya, Ustadz. Halalkah penghasilan siapa? Penghasilan dapat order atau pemberi order? Yang menerima order. Ya. Bertransaksi, bermuamalat dengan orang yang hartanya yakin Anda 100% hartanya haram, maka transaksi dengan dia tidak boleh. Ya. Di akhir bab buku harta haram itu saya bahas, saya nukil perkataan seluruh para ulama. Tapi kalau Anda tidak yakin, memang dia kerja di jam sostek, tapi kemungkinan dia ada pendapatan yang halalnya. Kayaknya nggak ada, Ustadz. Yakin? Yakin, Ustadz. Ya udah, tidak halal bagi Anda terima orderannya. Tidak halal, Ustadz ya? Tidak halal. Oke, syukran, Ustadz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, Ya, Ibu. ada sebuah masjid yang jatuhnya menjadi warisan. Apa? Ada sebuah masjid yang jatuhnya menjadi warisan. Masjid jatuh. Iya, maksudnya warisan jatuh masjid itu warisan. Gimana ceritanya masjid warisan? Saya pernah nanya sama Ustadz waktu itu, saya baca wasiat dari orang tua saya. Jadi wasiat orang tua saya itu ada sekolah, ada masjid, itu jatuhnya ke anak, berarti jatuhnya warisan kan, bukan ke orang lain. Kalau wakaf itu kan ke orang. Sebentar. Pelan-pelan, Ibu. Orang tua Anda punya bangun masjid gitu. Ya. Punya tanah dan di atas bangun masjid. Iya. Dia bilang ini masjid kaum muslimin. Enggak, Ibu saya bilang masjid ini saya wakafkan untuk anak dan cucu. Kok masjid diwakafkan untuk anak dan cucu? Iya, berarti kan saya waktu itu pernah nanya sama Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Erwandi, saya tanya, Ustadz ini saya baca wasiat dari ibu saya. Terus kata Ustadz, ini jatuhnya warisan. Ini jatuhnya warisan. Iya, saat itu saya sudah baca sama Ustadz. Saya baca surat wasiat dari ibu saya. Terus Ustadz bilang jatuhnya warisan karena memang belum diwakafkan dan belum ada izin. Masjidnya tidak ada izin. Tapi sudah diikrarkan oleh ibu Anda atau belum? Karena yang namanya akad, semua akad walaupun tidak tertulis, bila sudah dia lisankan, ya maka jatuh akadnya. Jadi permasalahan, apakah ibu Anda sudah pernah mengucapkan ini masjid kaum muslimin? Tidak pernah. Bilangnya ini masjid untuk anak cucu. Gimana ceritanya masjid untuk anak cucu? Iya, jadi kan belum pahalanya untuk anak cucu atau tanahnya gedungnya untuk anak cucu? Masjidnya untuk anak cucu, untuk dikelola oleh anak cucu. Berarti kan sebentar. Masjid yang mengelolanya anak cucu saya ya, gitu? Iya benar. Berarti Anda hanya DKM. Begini Ustadz, yang saya mau tanyakan, ada sebagian ahli waris yang ingin masjid ini diwakafkan dengan dikelola oleh orang lain, tapi sebagian lagi tidak setuju karena orang tua bilang kan untuk anak cucu, jadi ya jatuhnya ke anak, ke salah satu anak. Jadi harus anak cucu yang mengelola ini, tidak boleh orang lain. Iya. Karena ini wasiat bukan warisan ini. Ini wasiat dari si wakif. Iya. Ya itu nggak ada warisan di sini. Yang saya tanyakan, ini kan sebagian ingin diwakafkan untuk dikelola oleh orang lain. Ini yang anak cucu sudah tidak bisa lagi mewakafkan. Ini kan bukan punya mereka. Ini punya si ibu tadi yang punya tanah yang mewakafkan. Cuman sekarang nazirnya jadi masalah. Siapa nazirnya mengelola? Atau DKM istilahnya bahasa kitanya. Dia mensyaratkan si yang punya, yang mewakif mensyaratkan adalah anak cucunya, maka tidak boleh dilanggar. Kalau ada anak cucu yang ingin melanggar,
dia bisa diajukan ke pengadilan agama untuk diadili karena dia melanggar ketentuan si wakif. Walaupun resikonya Ustadz kita jadi putus silaturahim. Kok putus silaturahim? Kan salah satu sebagian ingin diwakafkan, sebagian ingin dikelola ini kan oleh. sudah wakaf ini Ibu, cuman masalah pengelolaannya. Paham? Oh gitu. Gitu. Ya. Tetap memutus silaturahim. Oh ya. Ya mau apa lagi? Dikit-dikit putus silaturahim, dikit-dikit putus silaturahim. Diingatkan putus silaturahim, dia putus silaturahim. Jadi saya minta saran Ustadz. Apa Ibu? Saya minta saran Ustadz. Saran saya, siapa yang mau menyerahkan ke pihak lain, dia yang berdosa. Dia yang memutus silaturahim dengan neneknya tadi. Neneknya mewakafkan seluruhnya anak cucunya yang jadi DKM, si anak cucunya malah bangkang. Berarti yang memutus silaturahim siapa? Yang pembangkang tentunya. Jazakallah khairan Ustadz. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Allahumma. Ustadz, saya punya beberapa teman, kerabat dan saudara yang masih bekerja di bank maupun pajak. Saya di bank dan pajak. Pajak? Ya, yang mau saya tanyakan. Asuransi? Ya, seperti itu. Masya Allah. Terus? Yang mau saya tanyakan bagaimana hukumnya ketika kita mendapatkan bingkisan atau suguhan makanan atau sebagainya dari orang tersebut, Ustaz. Anda tahu bahwa dia tidak ada pendapatan selain dari itu? Tahu, Ustaz. Sama dengan sebelumnya. Tidak boleh. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cicilan KPR. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, saya baru tahu kalau itu riba. Nah, sebelumnya saya ingin berniat menjual rumah tersebut, cuma orang tua nggak setuju. Jadi jalan lain karena memang dananya belum cukup, saya berniat buat take over ke bank syariah. Cuma akhir-akhir ini saya baru dengar kalau bank syariah itu nggak benar-benar syariah gitu, Ustaz. Jadi mohon nasihatnya Ustaz, harus gimana? Ya, kalau take over skema akad yang ada di bank syariah yang menerima take over itu tidak syariah. Dia mengandung unsur inah. Bentuk skemanya Anda pertama dipinjamkan uang. Kalau dipinjamkan uang saja tentu mereka tidak boleh dapat keuntungan karena itu pasti riba. Kemudian setelah Anda dipinjamkan uang dan tutup ke rekening bank riba, maka mereka beli lagi dari Anda rumah itu, harus Anda jual. Lalu Anda bilang, ngapain saya pakai take over, kemudian saya nggak punya rumah, kami jual lagi kepada Anda dengan tidak tunai. Dia beli dengan tunai, dia jual lagi kepada Anda dengan tunai, maka uang yang harusnya dibayarkan ke Anda beli tadi itu menjadi DP-nya. Sisanya Anda bayar kepada mereka dengan cara tidak tunai angsuran, dan pun kalau terlambat biasanya ada denda keterlambatan. Jatuhnya lebih mahal dan tidak syar'i. Berarti rugi dunia akhirat. Rugi dunia karena rugi uang Anda, rugi akhirat karena masih riba juga dan mengelabui riba. Oh, jadi nggak perlu jadi solusi satu-satunya nih. cuma Anda jual, atau kalau ibu Anda ngarang, minta kepada dia pinjaman tanpa riba. Oh gitu ya. Kalau dia nggak mampu, bilang nggak mampu, kemudian melarang, gimana ceritanya? Ya soalnya sebelumnya rumah tersebut emang niatnya buat orang tua sih Ustadz gitu. Memang apa? Niatnya rumahnya buat orang tua gitu. Rumah niatnya untuk orang tua? Untuk ditempati orang tua gitu maksudnya. Rumahnya untuk orang tua? Iya.
Jadi tapi kan Anda yang berakadnya. Iya betul. Ya, baik. Maka mintalah kepada Allah, semoga Allah mudahkan Anda solusi yang halal. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kebetulan saya sekarang bekerja di perusahaan BUMN untuk jual beli gas. Jadi untuk jual beli gas bumi. Jadi usaha intinya adalah menjual dan gas dan minyak bumi. Nah, tanggal 6 September lalu qadarullah saya dimutasi ke departemen marketing. Departemen marketing. Jadi departemen saya itu melakukan drafting untuk perjanjian jual beli gas selama 30 tahun, di atas 10 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Nah, setelah saya baca-baca, di dalam perjanjian jual beli gas itu ada denda keterlambatan Pak Ustadz. Jadi denda keterlambatannya itu nanti dikalikan dengan sejumlah gas yang sudah dialirkan tapi belum dibayar, itu LIBOR plus 2% dan sekian-sekian, dan dikalikan dengan hari selama denda keterlambatan itu, selama hari keterlambatan itu. Nah, pertanyaan saya, itu hukumnya seperti apa? Apakah itu termasuk riba? Dia menjual untuk 10 tahun ke atas. Iya, Ustadz. Sebentar. Pada waktu akad ini uang dibayar oleh pembeli atau belum? Jadi gasnya mengalir baru dibayarkan Pak Ustadz. Apa? Gasnya mengalir 30 hari lalu dibayarkan setiap 30 hari, ada invoicing gitu Pak Ustadz. 10 tahun ke atas kontraknya. Tapi di dalam kontrak itu gas dalam jangka waktu 1 bulan itu harus dibayarkan di belakang, bukan di awal. Setelah pakai baru dibayar. Betul. Terlambat ada denda. Riba. Lalu yang kedua Pak Ustadz, ini titipan dari teman-teman yang lain, bagaimana dengan pekerjaan teman-teman yang karena ini kan intinya adalah menjual beli gas. Lalu teman-teman yang kayak bekerja di HRD, terus di finance yang mencatat itu, lalu untuk logistik yang mereka secara langsung menyediakan fasilitas produksi, dan teman-teman engineer lain yang berada di lapangan untuk melakukan kontrak jual beli gas itu kan saling mendukung. Pak Ustadz, itu bagaimana dengan pekerjaan mereka? Terima kasih Pak Ustadz. Ini yang riba adalah yang melakukan transaksi ini. Yang transaksi ini siapa? Marketing. Iya, jadi di marketing haram. Betul, di marketing ini kami tidak bisa hindari karena ini peraturan internasional. Siapa yang bisa hindari? Keluar dari sana terhindarkan ya? Iya Mas. Alhamdulillah. Iya Mas. Lalu bagaimana Pak Ustadz untuk teman-teman kami yang lain yang seperti finance atau seperti SCM dan engineer yang lain yang kalau dia tidak berhubungan dengan hal ini, mereka tidak ada masalah. Oh baik Pak Ustadz. Anda minta pindah aja ke bagian yang tidak ada hubungan dengan marketingnya tadi. Baru dipindah kemarin Pak Ustadz, susah. Pindah lagi apa salahnya tiap hari pindah? Ya, misalnya nanti kalau saya nggak dipindah gimana Ustadz? Saya harus resign gitu Ustadz. Minta ke Allah, Allah Maha sayang kepada hambanya. Iya. Kalau Anda minta pindah, besok mungkin pindah. Insya Allah. Besok hari apa? Ya Pak Ustadz. Insya Allah dipindahkan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di pertanyaan, apa hukumnya bekerja di e-commerce sedangkan kita atau saya tidak tahu sumber uang untuk menggaji karyawan? Mungkin sumber uang untuk menggaji karyawannya itu mungkin bisa berasal dari profit, atau bisa berasal dari investor, atau berasal dari apa yang kedua apa bunga. Investor yang ketiga dari bunga riba. Iya, dan hal ini mungkin saja juga bisa terjadi perusahaan lain selain e-commerce. Terima kasih. Sebuah perusahaan bergerak di bidang yang halal, tapi hampir umumnya perusahaan itu untuk menutupi kekurangan keuangannya mereka meminjam dari bank konvensional, dan ini adalah riba.
yang terlibat dalam akad ke bank ini, baik mengajukan proposal, mendatangani proposal, mengetik proposal, sampai terjadi ribanya, dan setelah riba terjadi baik membayar bunganya, ini semuanya berdosa, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi bagian yang tidak divisi, yang tidak ada hubungan dengan ini, bila kegiatan perusahaan tadi halal, hukumnya adalah halal, sama seperti yang ditanyakan ikhwan yang tadi. Oke, jadi sebenarnya untuk bekerja di e-commerce, kan banyak tuh Ustadz e-commerce. E-commerce macam-macam. Dia jual emas juga apa tidak? Ada yang ada yang tidak. Yang ada berarti haram. Yang ada berarti, kalau misalkan kita tidak di divisi yang langsung menjual emas itu? Kalau jual emas ini berarti kegiatan haram. Iya. Maka apapun, bagian apapun, walaupun bagian IT, bagian macam, dia akan berhubungan dengan yang haram ini, iya atau tidak? Iya, tapi gini, maaf Ustadz, memotong. Kalau misalkan, jadi ada bagiannya, ada yang bagian marketing untuk penjualan ya, berarti dia memarketingkan produk haram juga. Iya, kalau ada bagian marketing yang menjual produk-produk komoditas, misalnya seperti itu. Kalau si marketing ini dia katakan kepada orang-orang yang produk ini haram jangan beli ya, produk ini halal silahkan beli, boleh. Tapi kalau dia marketingkan semua produknya, dia ikut berdosa. Iya, jadi kalau misalkan memang kita tidak menyarankan untuk orang membeli produk yang haram tadi, berarti kita boleh ya? Wajib Anda menasihati kaum muslimin, kan muslim nggak ngerti mereka halal haram. Iya, baik. Ya, itu boleh. Boleh. Baik, pertanyaan kedua Ustadz, apa hukumnya membeli paket umroh atau haji di e-commerce? Maaf Om, mungkin hanya satu pertanyaan saja. Oke. Maaf ya. Ibu ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan dropship. Dropship. Mekanisme seperti layaknya dropship, cuman mekanisme transaksi berbeda. Gimana berbedanya gimana? Saya bertemu dengan supplier, kemudian bertemu dengan supplier, anggaplah perusahaan sofa, perusahaan sofa. Anda bertemu dengan supplier, sofa. Supplier dia membuat sofa. Kemudian kita buat MOU bahwasanya barang dikirim, kalau nanti ada orderan dari konsumen kepada saya, barang dikirim oleh supplier, kemudian dibayar di rumah konsumen, COD-an. Nah, saya marketingkan, misalnya di perusahaan itu harganya dari sananya 1 juta, kemudian saya tambahkan menjadi 2 juta. Kemudian konsumen beli, kemudian saya hubungkan kepada supplier, supplier membuat sistemnya pre-order, membuat, kemudian barang setelah sudah jadi dengan waktu yang sudah ditentukan akan dikirim dan konsumen memberikan uangnya, kemudian setelah diterima oleh supplier baru supplier memberikan saya fee yang tadi 1 juta selisihnya. Boleh. Boleh. Ini akad istisna atau bukan Ustaz atau istisna akadnya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukum halal haram upah yang diterima jika kita bekerja mendekor atau merangkai bunga di acara pertama acara ulang tahun, kedua acara apa? Ulang tahun. Kedua, jika mendekornya itu kadang di rumah ibadah agama lain untuk acara peribadatan mereka yang pastinya kita masuk ke dalam gereja atau pura gitu contohnya. Lalu apa hukum upah jika misalnya di rumah ibadah agama lain itu dihindari, bisa dihindari, lalu apa hukum upah yang diterima dari mendekor bukan di rumah ibadah tersebut, secara ini bekerja di satu perusahaan yang sama. Mohon sarannya Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang satu untuk kegiatan bid'ah, yang satu untuk kegiatan syirik.
Iya atau tidak? Iya. Maka semua hal yang menunjang terjadinya acara bid'ah dan syirik ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Konsekuensinya uangnya tidak halal. Jika yang bekerja di rumah ibadah lain itu bisa dihindari, lalu upah mendekornya di gedung atau di tempat biasa itu sama haram juga. Hukum asalnya kalau Anda tidak tahu ini digunakan untuk apa dekorannya, hukum asalnya halal. Baik. Ya. Allah taala alam. Tapi kalau tahu untuk kegiatan yang maksiat, maka tidak halal Anda mendekornya. Kalau dekor kata-kata, tulis kata-kata ini maksiat, haram, syirik, semua kalian bertobat kepada Allah, itu boleh. Masya Allah. Kan bisa kan itu pakai bunga-bunga gitu kan ya. Allah telah mengharamkan kalian mensyirikatkannya dengan yang lain. Masya Allah. Itu Ustaz, jadi upah yang kalau misalnya pas di acara gereja itu saya tidak ikut atau teman-teman lain tidak ikut, lalu upah-upah yang lainnya termasuk haram juga ya Ustaz? Iya Ibu. Subhanallah. Baik. Oke, Afwan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Azan jam berapa? 2 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, Ustaz. Salah seorang kerabat saya seorang apa? Kerabat. Dulu pernah karena ketidaktahuan itu membeli rumah dengan cara kredit di bank konvensional, Ustaz. Nah, udah berjalan 8 tahun dari 10 tahun. Itu dia ingin bertobat, Ustaz. Solusinya gimana, Ustaz? Terhadap yang sisa 2 tahun ini, dan tentunya setiap bulan pastinya ada pembayaran bunga itu, Ustaz. Dia ingin bertobat, gimana solusinya, Ustaz? Kalau sudah 10 tahun tinggal 2 tahun lagi, berarti pokok hutangnya udah lunas atau belum? Pokoknya sudah sih. Kalau dia pinjam berapa ke lembaga riba tadi? Saya kurang tahu, Ustaz. Tapi saya nggak bisa jawab. Kemungkinan sih sudah sih. Kalau kemungkinan sudah lunas, dia tidak boleh tambah pembayaran lagi. Umpamanya dia pinjam 300 juta dan cicilannya selama ini sudah 300 juta, tidak boleh dia bayar lagi sudah. Jelas? Jelas. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup. Semoga apa yang kita baca hari dan kita pelajari bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Allahu taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.